through me, hypnotized by the sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan ke jam kedua ya, itu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Bab 1A ya, di bab 1 setengahnya aja. Judulnya Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Oke, sebelum memulai pelajaran, disiapkan dulu bukunya, buku salam ya. Bapak juga sambil baca, kita sama-sama belajar ya. Oke. Di buku salamnya dibuka di halaman 110, itu ada bab 1 SKI-nya. Oke, dakwah Nabi Muhammad ya. Kalau bacakan, dakwah menurut bahasa artinya panggilan, seruan, atau ajakan. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan tugas wajib dari setiap nabi dan rasul yang diutus serta para umatnya. Jadi semua nabi dan rasul yang diutus Allah tuh semuanya berdakwah ya. Nggak ada yang diam aja ya. Semuanya pasti mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dibaca lagi, diawali dengan turunnya wahyu pertama. Oke, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW diawali dengan tujuan turunnya wahyu pertama ketika beliau berkhalwat yang menyendiri di Gua Hira. Nah, wahyu pertama tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya. Masih ingat nggak surah Al-Alaq ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pada saat Rasulullah pulang di Gua Hira mendapatkan, dia dipanggil tapi dia menoleh kanan kiri, kok nggak ada orang ya. Tiba-tiba beliau menghadap ke langit, ternyata malaikat Jibril ya, menyuruh dia untuk berdakwah ya. Iqra, bacalah ya. Ya, pada saat itu Rasulullah ketakutan ya, karena beliau tahu bakal susah ya, berdakwah itu susah, bakal disiksa, bakal dimusuhi, dilempar, diperangi ya, dibikin lapar ya. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu sangat tersiksa di awal-awal dakwah mereka ya di kota Makkah ya, hingga akhirnya bisa hijrah ke Madinah, itu nanti ya. Lalu setelah surah Al-Alaq ayat 1-5 turun, lalu turun lagi. Nah itu, ketika beliau ketakutan, beliau pulang ke rumah ya. Saking takutnya beliau berselimut ya, masuk kamar selimut, takutan ya, nggak mau ya. Lalu hingga akhirnya turun lagi wahyu surah Al-Mudaththir, dibuka di bukunya ayat 1-7 ya. Nah itu. Ya ayyuhal muddatsir ya. Wahai orang-orang yang berselimut ya, maksudnya Rasulullah tadi ya. Bangunlah, lalu berilah peringatan ya. Rasulullah disuruh bangun, disuruh berdakwah ya, tidak bisa tidak ya. Ya karena itu perintah Allah, mau nggak mau Rasul ya, mau meskipun takut ya mau nggak mau gitu. Nah, Bapak bacakan lagi, akhirnya beliau mencoba berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Dengan orang-orang terdekatnya, itu keluarganya, teman-temannya ya, yang baik-baik ya. Nah, karena kalau langsung kepada kaum kafir Quraisy yang lain, ya langsung dimusuhi ya, belum bisa, pelan-pelan dulu ya. Nah, dan pada akhirnya beberapa orang yang menerima ajaran Islam dari Rasulullah itu disebut as-sabiqunal awwalun. Sebenarnya ada lebih daripada ini ya, cuman yang harus semestinya diingat ya 12 ini dulu ya, karena kebanyakan kalau semuanya. Yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an,
Beliau itu istrinya Rasul ya. Lalu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq ini pemimpin setelah Rasulullah meninggal ya. Lalu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya sahabat yang terkenal kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ini adalah orang-orang yang menerima Islam ya, yang pertama-tama menerima Islam di saat yang lain nggak mau menerimanya, yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Banyak nggak? Kalau dibandingkan dengan penduduk sekota ya sedikit ya, yang menerima awal itu sedikit ya, dan beruntunglah orang-orang ini. Lalu setelah itu ada perintah nih, kita bacakan lagi di halaman 112. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Itu di surah Al-Hijr ayat 94. Nah ini, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan, gak usah sembunyi-sembunyi lagi ya, segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu Nabi Muhammad mulailah berdakwah secara terang-terangannya. Nah ini nih, kalau dibaca baik-baik, ajaran Islam memang melarang ya, karena dulu orang-orang Mekah masih didominasi, masih banyak yang bukan Islam ya, maka mereka bingung ya, Rasulullah melarang mabuk-mabukan ya, mabuk-mabukan tidak apa-apa dulu, tapi Islam tidak boleh nih, nggak boleh mabuk, nggak boleh judi, nggak boleh maksiat ya. Nah, harus menyembah Allah gitu ya, jangan menyembah berhala ya. Mereka bingung, kok tiba-tiba gini, berubah gini kan ya, nggak mau lah mereka. Nah, maka kaum kafir Quraisy menolak ya, nggak mau, banyak yang nggak mau, meskipun banyak juga yang menerima. Menolak dakwah Rasulullah karena takut. Satu, bisa dibaca di bukunya, bisa juga dilihat di sini, persaingan berebut kekuasaan ya. Mereka takut kalau banyak ditentang gitu ya, ditentang Rasulullah, karena kalau pengikut Rasulullah banyak, takutnya nanti dia yang jadi penguasa di di kota Mekah ya. Padahal enggak ya, Rasulullah cuma ngajak masuk Islam aja ya, ngajak kebaikan aja, nggak pengen berkuasa. Lalu yang kedua, hilangnya kasta ya, karena dulu ada yang namanya perbudakan, ada juga kasta laki-laki dan perempuan ya, sangat berbeda ya, laki-laki diunggulkan sementara perempuan direndahkan ya. Padahal Islam tidak seperti itu, Rasulullah bilang tidak boleh kayak gitu ya, perempuan harus dijaga, ditinggikan derajatnya. Gak mau mereka. Yang ketiga, takut akan hari bangkit ya, itu tidak takut. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung, karena patung adalah ya banyak diproduksi di Mekah ya, banyak yang jualan, banyak untungnya karena patung disembah. Rasulullah datang nggak boleh nyembah patungnya, maka dari itu mereka takut patungnya nggak laku ya. Maka ditolaklah Nabi Muhammad. Yang kelima, hilanglah kebebasan mereka seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mereka masih mau mabuk-mabukan, masih mau berfoya-foya, berzina, berjudi gitu kan ya, berkata-kata kasar gitu kan ya. Padahal Islam melarang, nggak boleh ya. Mereka masih pengen seperti itu. Nah, itulah sekian penjelasan Bapak meskipun singkat ya. Mudah-mudahan anak-anak mengerti dakwah Nabi Muhammad secara singkat di Mekah ya, dari yang sembunyi-sembunyi mengajak kaum kerabat, hingga ada beberapa namanya itu yang menerima di awal-awal, hingga Rasulullah disuruh dakwah secara terang-terangan ya, yang mengakibatkan ya banyak pertentangan di kota Mekah itu ya. Oke, sekian dari Bapak. Oh ya, ada tugas nih di halaman 112, itu ada tugas latihan 1. Kerjakan ya, nomor 1 sampai 5, karena di bukunya ini lumayan sempit. Nggak cukup ya kalau ditulis di situ ya, jadi tulis aja soal dan jawabannya di buku tulis, lalu dipoto kirim ke WA Bapak ya. Kalau ada pertanyaan, kirim di komen atau di WA Bapak ya. Bapak mohon maaf kalau banyak kekurangan.
Kita akhiri, kita ucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.